Saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu, remaja, anak-anak, kakek nenek yang kusayangi dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, kami mempersiapkan siraman rohani atau bekal hidup kita sebagai orang Kristen, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, kita dengarkan bersama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kami warisi dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita selama di dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama yaitu pengharapan. Itu makanya manusia itu masih punya harapan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia punya Tuhan atau Tuhan ada dalam hatinya. Bagaimanapun miskinnya, bagaimanapun tekanan dalam hidupnya, bagaimanapun yang dia alami, sepahit apapun itu. Itu makanya Ayub sendiri pernah mengatakan bahwa telanjang aku keluar dari rahim ibuku, telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah suatu dasar pengharapan untuk menjalani hari-hari hidupnya yang hitam dan kelam itu, yang pahit dan menderita dan sangat tragis sekali. Yang kedua, Ayub juga mengatakan kepada istrinya, yang manis kita terima dari Tuhan, yang pahit pun harus kita terima. Artinya harapan itu bagi setiap orang percaya selalu ada. Bagaimanapun sedihnya, bagaimanapun miskinnya, bagaimanapun lemahnya, bagaimanapun sakitnya badannya, di rumah sakit atau di rumah. Jadi artinya pengharapan itu adalah satu roh kekuatan yang diletakkan Tuhan dalam hati manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, iman. Sama sebenarnya. Bobot pengharapan dengan iman sama. Itu makanya dikatakan iman tanpa pengharapan artinya adalah iman yang tidak berguna, iman yang hanya diketahui saja, iman hanya yang dipelajari saja. Gak ada artinya kita belajar Alkitab kalau tidak ada pengharapan di dalamnya. Itu makanya orang-orang yang telah menerima firman Tuhan sebagai imannya, dia pasti berbuat, pasti bergerak. Di dalam gerakan itulah timbul yang disebut dengan iman. Yang ketiga, kasih. Ini sangat luas artinya ini. Apalagi orang Kristen, kasihnya itu luar biasa. Tidak biasa-biasa, tidak seperti dunia ini. Take and give. Bukan itu kasih orang Kristen. Walaupun itu harus dialami orang Kristen. Kau memberi, aku memberi. Kau menerima, aku menerima. Apa yang saya terima saya berikan, apa yang saya berikan saya terima kembali. Itu biasa di dunia ini begitu. Tetapi kasih yang dari Tuhan adalah mengasihi musuh, orang yang membenci kita, orang yang menjelek-jelekan kita, orang yang memfitnah menghina kita, harus kita kasih. Itu makanya orang Kristen selalu disukai bagi orang-orang yang percaya dan sangat dibenci bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Saudara, ini dasar daripada kehidupan orang beriman. Ada harapannya, ada imannya, ada kasihnya. Karena itulah manusia itu sering jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena memperjuangkan
hidupnya di dunia ini. Dia sering jatuh ke dalam dosa. Makanya dia harus dikembalikan kepada keinginan Tuhan. Yaitu keinginan Tuhan yang 3 tadi, dasar daripada hidupnya, pengharapan, iman, dan kasih. Mari kita melihat bagaimana. Saudara, kapankah kita merasa berharga atau dihargai kalau kita balik bertanya kepada hidup kita? Kapankah kita terhina atau dihina? Ini satu hal yang sangat menarik untuk kita jawab. Karena apa? Karena ketika kita mengukir diri kita di tangan Tuhan untuk menjadi kehendak Tuhan, tentu adalah suatu persiapan yang sangat menarik dan satu tragedi kehidupan kemanusiaan kita yang harus kita jalani. Maka dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Itulah preambul Undang-Undang Dasar kita. Saudara, kita terhina karena apa yang menyebabkannya? Tentu kita perlu menyelidiki. Karena kita tidak dihargai, mungkin karena kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesilapan, banyak dosa, banyak tingkah laku yang bertentangan dengan aturan-aturan manusia. Justru karena itulah, sebenarnya justru karena itulah, kalau kita orang Kristen mengatakan karena itulah, karena dosa itulah Yesus Kristus datang turun tangan, karena tidak ada satupun di dunia ini manusia selain daripada Yesus yang mampu. Sebenarnya kalau kita bertanya kepada diri kita, siapakah diri kita sebenarnya? Tanpa kekurangan, tanpa kelemahan, tanpa dosa. Sadarkah kita bahwa kita tidak ada yang sempurna? Itu makanya kalau ada orang berbicara di depan umum, dia selalu minta maaf lebih dulu karena dia takut salah. Dia mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Justru di letaknya itulah letak kesempurnaannya. Ini hanya kata-kata. Sebenarnya ini kepastian hidup. Ini bukan bunga-bunga kata atau puitis, bukan. Ini nyata. Tidak satupun orang yang mampu melewatkan diri, membebaskan diri daripada kelemahan, kekurangan yang ada pada dirinya. Ada 3 hal yang perlu kita sadari dalam hidup ini, supaya kita jangan terlalu dalam masuk ke dalam peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, yaitu dosa. Yaitu dikatakan kata-kata yang telah keluar tidak bisa dicabut kembali. Jadi pikirkan apa yang mau kau katakan supaya jangan tidak terjadi dosa. Barangkali terjadi fitnah. Yang kedua, ibarat busur yang telah dilayangkan, ditembakkan, anak busur itu tidak akan kembali lagi. Dia akan melekat, dia akan langsung tidak bisa dicari kembali menuju sasarannya. Itu juga harus kita pikirkan, itu supaya kita hati-hati. Hati-hati berpikir, hati-hati mengambil tindakan, hati-hati. Itu makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 26:41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yang ketiga, paku yang telah ditancapkan ke dinding atau kemana saja, kalau kita cabut
dia akan berbekas. Pasti. Namun demikian, karena kita percaya dalam kuasa Tuhan, karena tidak pernah Tuhan berjanji tanpa melaksanakannya. Apapun namanya kelemahan kita, baik dosa-dosa dan nenek moyang kita, tidak persoalan. Yang kita anggap tidak mungkin lagi dapat diperbaiki hidup kita ini. Kalau kita mau menyerah kepada Tuhan, itu bisa terjadi dan lebih baik lagi hidup kita. Yang penting kita jangan mempertahankan pendapat kita. Kita menyerah. Sudahlah. Karena saya sudah sadar, saya tidak akan mampu melepaskan diri, tidak mampu membuang pikiran-pikiran kotor yang sempat singgah atau tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang telah terlaksana. Tidak bisa kita perbaiki lagi. Sudahlah. Sadarilah bahwa kamu membutuhkan Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru karena itulah Ia datang turun tangan untuk menyelamatkan, menebus. Barangkali kita telah dikuasai setan, barangkali kita telah dikuasai dunia kegelapan, barangkali kita telah dikuasai uang, barangkali kita dikuasai jabatan, telah dikuasai nafsu-nafsu. Ya, memang bisa kita merasakan sakitnya. Itu makanya dusta yang terus tertanam dalam hati Yakub itu pada saat dia pulang kembali menemui abangnya si Esau, selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Itu dia tidak bebas dari bohongnya kepada abangnya, yaitu Esau, yang tidak terhapuskan lagi. Itu makanya dia bergumul dengan Tuhan di tepi Sungai Jabok. Dia bergumul sama Tuhan karena saking sulitnya dia bergerak. Rasa takut itu mencekam sekali. Dia tidak peduli kepada anak istrinya, yang peduli dia kepada beban hidupnya, dosa-dosanya yang begitu besar. Makanya dia bergumul. Dia tidak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati dia. Sungguh sangat pahit, sungguh sangat mengerikan hidupnya kalau tetap dosa itu menguasai, dosa itu menjerat, dosa itu mengikat dia. Akibatnya dia mengatakan kepada Tuhan, aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Saudaraku yang kekasih, apapun ceritanya, bagaimanapun hidup Anda, anak-anak, orang tua, remaja, pemuda, kakek, nenek, selama kita hidup di dunia ini, kita memerlukan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menawarkan untukmu keselamatan, dan dia langsung menunjukkan pembuktian tawaran itu kepadamu melalui hidupnya sendiri, yang dia serahkan, dia relakan untuk mati. Darahnya itulah yang menyelamatkan kita. Artinya hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Ibu bapak, anak-anak, kakek nenek, pemuda dan remaja yang kukasihi dalam Yesus Kristus, manusia zaman sekarang tidak ada harganya. Sama dengan faktur dari barang-barang merek. Sampai disitulah harga manusia itu. Artinya dapat diukur
dengan pekerjaannya, dengan karirnya, dengan otaknya, dengan kesuksesannya. Itulah arti manusia. Sering diukur manusia itu begitu, tidak lebih dan tidak bukan. Jadi kalau kita dengan level-level atau faktur yang telah dibuat kepada kita, kita harus membebaskan diri. Karena kita hanya berharga, kita berharga hanya dalam Yesus Kristus. Harga hidup kita hanya dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang datang daripadanya itu menjamin kita. Tubuh, roh, dan jiwa kita sebenarnya sudah menjadi milik Tuhan. Tidak bisa diperjualbelikan. Memang berat kita memikul berkat Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Karena itu kita coba untuk menyadari kalau kita tidak diselamatkan Tuhan, kalau kita tidak diampuni dosanya, bagaimana kita? Apakah kita masih mampu eksis menghadapi hidup ini, perkembangan zaman ini? Tentu masih bisa, tapi hasilnya berbeda. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Juru Selamat hidup kita, karena Dia telah menyerahkan dirinya, maka kita menjadi orang yang dapat menikmati kebahagiaan. Masa depan kehidupan kita juga dijamin. Jadi karena itu marilah kita jangan hanya menjadi orang yang beriman. Jangan menjadi orang yang beriman kalau tidak taat. Karena banyak sekali orang-orang yang beriman tetapi tidak setia. Masalahnya di sini. Tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Bagaimana dia mau mempertahankan imannya? Karena itu iman kita mengatakan kita telah selamat, dan kita yakin Tuhan mendukung pendapat kita karena Dia lebih dulu mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Kita terima jaminan hidup kita sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, sudah pasti. Jangan ragu.